Iya, pemirsa, Senin siang massa dari jaringan aktivis reformasi Indonesia ini menggelar aksi damai di depan gedung KPK Jakarta dan mereka juga meminta menyatakan dukungan kepada para calon pemimpin KPK dan siap menghadang kelompok yang akan membuat kegaduhan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK. Dan KPK ke depan yang pilih secara teknis itu dari Komisi 3 DPR. Mereka dipilih. Massa yang tergabung dari jaringan aktivis reformasi Indonesia Jari 98 berunjuk rasa membela pansel calon pimpinan KPK di depan gedung KPK Jakarta pada Senin pagi lalu. Mereka menyatakan dukungannya kepada calon pemimpin KPK dan siap menjadi garda terdepan dalam menghadang kelompok yang ingin membuat kegaduhan pada proses seleksi pemilihan calon pemimpin KPK. Dalam aksinya, massa juga menyampaikan kekecewaannya dengan sikap internal KPK yang terkesan menolak hasil kerja panitia seleksi pimpinan KPK. Kami mendukung dan menolak kriminalisasi terhadap siapapun yang mau dilakukan oleh kepada pansel tersebut. Ada indikasi ke sana? Jelas, makanya kami datang untuk memberikan dukungan moral. Iya, pemirsa, pansel KPK telah menyerahkan 10 nama yang berhasil dipilih pada Selasa 3 September kemarin. Dan dari ke-10 nama ini sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk nantinya dipilih secara prerogatif untuk memimpin KPK 4 tahun ke depan periode 2019 hingga 2023. Dan saya akan ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah, ini kalau menurut sampai sejauh ini begitu, polemik-polemik yang menjadi catatan seperti apa sih? Yang pertama, Mbak, kita harus lihat dasar hukumnya pembentukan KPK dan pemilihan komisioner KPK. Baik. Di dalam pasal 30 Undang-Undang 30 2002 pasal pertimbangan itu ada 2 poin yang penting. Pertama, bahwa korupsi itu merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Pertimbangan yang kedua, bahwa instansi pemerintah yang selama ini diberikan tugas memberantas korupsi tidak efektif dan tidak efisien. Ya. Sehingga poin ketiga, dibentuk KPK tentu saja dengan tujuan menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, melancarkan pembangunan nasional, dan kemudian efisien efektif pemberantasan korupsi. Nah, kalau kondisi hari ini saya lihat bahwa, maaf, saya harus jujur katakan, kesalahan itu atau keliruan itu berada pada Presiden. Karena komisioner yang sekarang itu hasil pansus yang lalu. Hasil pansus yang lalu itu sudah bermasalah, maka baru, saya ingat betul, sekitar 6 bulan baru dilantik, itu 1 orang komisioner KPK sudah melanggar kode etik. Dan saya dipanggil oleh pengawas internal sebagai ahli untuk mendapatkan pendapat saya apakah apa yang dilakukan oleh salah seorang komisioner itu melanggar kode etik atau tidak. Ternyata memang melanggar kode etik, dan hanya dalam waktu kurang dari setahun dibentuk komite etik untuk memeriksa beliau dan terbukti bersalah seperti itu. Yang kedua, selama KPK mulai dari 2004 sampai sekarang baru ada terjadi demonstrasi unjuk rasa pegawai KPK terhadap pimpinan KPK karena kebijakan komisioner KPK. Kalau seperti di bidang pencegahan itu sah-sah saja karena mereka PNS atau pegawai swasta. Tapi ini yang melakukan unjuk rasa itu justru penyidik dan penyelidik. Yang mereka itu kita tahu mereka dari kepolisian, kejaksaan yang itu sangat tidak mungkin melakukan unjuk rasa seperti itu. Itu menunjukkan tentang kelemahan daripada kepimpinan komisioner. Nah, sehingga dengan begitu maka tadinya kita kami berharap bahwa pansel yang baru itu tidak lagi membawa apa-apa yang seperti pansel yang lalu. Ternyata beberapa orang dari pansel yang lama itu masih lagi dan akhirnya akan terulang lagi seperti itu. Nah, misalnya di antara 10 orang yang saya kenal betul itu 2 orang paling tidak. 2 orang paling tidak. Salah seorang itu mantan pejabat di KPK yang tahun lalu saya diundang oleh pengawas internal KPK untuk dimintai keterangan saya sebagai ahli apakah tindakan yang dilakukan oleh pejabat KPK itu melanggar kode etik atau tidak. Ternyata hasil pemeriksaan itu pengawas internal memberikan rekomendasi kepada pimpinan bahwa terjadi pelanggaran berat. Jadi sudah diindikasi ada pelanggaran begitu? Bukan indikasi, itu hasil. Sudah hasilnya? Hasil temuan dari pengawas internal pelanggaran berat.
Salah satunya karena melanggar kode etik, bertemu dengan tersangka atau calon tersangka atau pihak-pihak terkait. Kedua, menerima gratifikasi. Ketiga, kemudian menyalahgunakan kekuasaan di dalam seperti itu. Dan ternyata itu kemudian menurut SOP di KPK, kalau sudah pelanggaran berat harus dilakukan sidang untuk memberi. Dan itu tidak dilakukan. Nah, kemudian dipulangkan kepada instansinya dan sekarang terpilih. Sehingga itu akan menimbulkan masalah dalam internal. Saya paham betul kenapa teman-teman KPK sebut, karena mereka mengalami kondisi seperti itu. Kemudian ada juga yang saya anggap bahwa kinerjanya tidak terlalu menonjol, tapi itu juga lolos dalam kinerjanya kurang menonjol. Baik, saya ke Pak Arteria dulu. Pak, kalau menurut Bapak sejauh ini dari DPR sendiri, kacamata DPR, sejauh apa polemik yang terjadi di 10 Capim KPK ini, Pak? Ya, pertama kan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menghormati dan menerima hasil yang dilaksanakan oleh pansel kemarin. Saya juga sempat agak kaget karena bagi DPR sendiri sulit juga bagi kami untuk memilih, karena dilihat dari posturnya ruang untuk memilih itu kan juga sudah sangat-sangat sedikit. Saya kasih contoh ya, polisinya 1, jaksanya 1, hakimnya 1, akademisinya hanya 2 dan sebagainya. Namanya memilih itu kan ya harus ada pilihan. Itu yang pertama. Kemudian juga bicara mengenai keterwakilan perempuan, apa yang mau dipilih lagi, perempuannya pun juga cuma 1. Ini yang kita sangat juga meminta atensi untuk ke depan. Kalau boleh yang namanya DPR harus memilih itu diberikan ruang juga bagi DPR untuk bisa memilih, gitu. Nah, yang kedua, kami juga ingin sampaikan juga nanti. Mudah-mudahan pansel ini bisa memberikan keyakinan bagi kita semua. Keyakinan apa? Kan DPR sudah berkali-kali kita hanya minta, syaratnya kan sangat sederhana. Pertama, bicara mengenai integritas. Bicara integritas itu kan kita bicara mengenai rekam jejak. Kemudian kita bicara mengenai, yang kedua ini kita bicara mengenai kompetensi. Kompetensi itu kemampuan yang bersangkutan terkait dengan pengetahuan hukum pidana formil maupun hukum pidana material. Tidak hanya untuk pidananya saja, tapi untuk tindak pidana korupsi, untuk tindak pidana pencucian uang. Bahkan kita katakan lagi, tahu nggak sih korupsi itu apa? Tahu nggak sih persoalan korupsi itu apa? Kemudian tahu nggak sih solusinya apa? Kemudian bisa nggak membuat grand design, bagaimana penyelesaian korupsi ini bisa komprehensif, paripurna, dan efektif. Sekaligus juga kita juga membutuhkan yang namanya roadmap. Anda punya grand design, bagaimana implementasinya? Apakah meyakinkan bagi kami sehingga ini bisa dikerjakan? Nah, yang ketiga, memang kami sudah katakan kita butuh di sini yang namanya leadership, Pak. Karakter kepemimpinan. Karena apa? Sekarang ini di KPK, ya mohon maaf, ya pimpinan yang diharapkan ini pimpinan yang bisa menjadi strong leader. Pemimpin yang punya jiwa betul-betul pemimpin, tidak hanya pemimpin orang-orang yang diperintah untuk melaksanakan sesuatu, ya target order dan sebagainya. Nah, kita butuh sekali itu. 3 hal ini kan harus terrefleksi dari 10 nama ini. Makanya kami juga berharap nanti pansel bisa memberikan informasi yang meyakinkan kita. Saya takutnya apa? Nanti kita dipaksa untuk menghasilkan 5 nama. Padahal saya ingatkan betul bahwa Komisi 3 yang sekarang, mudah-mudahan kita Komisi 3-nya merah putih, nggak punya kepentingan apa-apa. Saya kasih contoh bagaimana Hakim Mahkamah Agung, lobby yang begitu besar, begitu hebat untuk bisa menggolkan 4 nama. Apa yang dilakukan Komisi 3? Kita katakan kita ini merah putih, Anda nggak layak, semuanya kita tolak. Nah, jangan sampai juga nanti yang 10 nama ini akan menjadi kejadian terulang di Komisi 3. Mudah-mudahan, saya yakin betul, ya memang kami sudah mencoba untuk membahas masalah ini secara informal. Tapi kita harapkan juga jangan sampai pansel ini membuat kegaduhan baru. Yang kasihan ini bukannya panselnya, yang kasihan ini kan Pak Jokowi. Tanggung jawab publik ini adalah bagaimana kita tahunya itu adalah nama ini diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, pemegang kekuasaan tinggi di bidang pemerintahan, yang juga terkait dengan fungsi-fungsi penegakan hukum, dalam hal ini KPK. Kita nggak lihat lagi nih, terhitung sejak adanya Ampres, tanggung jawab publik ini adalah tanggung jawabnya Pak Jokowi. Ini yang saya katakan, pansel Anda harus hati-hati betul.
Ya, jangan sembarangan mengeluarkan nama. Beri ruang juga bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah bijak mengatakan pansel nggak perlu tergesa-gesa. Ya, harus dengar aspirasi masyarakat. Kalau memang ada yang ingin diperbaiki, silahkan diperbaiki. Tapi apapun itu, kita semua Komisi 3 memahami suasana yang ada sekarang, memahami suasana kebatinannya Pak Presiden. Mudah-mudahan kita akan coba cari jalan keluar. Tentunya tidak dalam bentuk kompromi yang pragmatis, tapi betul kompromi yang berkeindonesiaan untuk bagaimana KPK ini bisa lebih maju, lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Arteria, Pak Abdullah, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.